Shalom semuanya, selamat pagi, selamat hari Minggu. Happy Sunday. Saudara, grace upon grace. Grace to grace. Kasih karunia demi kasih karunia. Masalah di dunia ini, saudara pas ketemu masalah, kelar satu masalah, akan datang lagi masalah yang lain. Tetapi saudara, setiap masalah, itu Tuhan itu punya kasih karunia-Nya. Karunia-Nya itu untuk apa? Menghadapi setiap masalah itu. Why this year is the Dectos favor? Karena kasih karunia-Nya itu bagi Tuhan itu seperti sumber air yang tidak pernah berhenti. Masalahnya apa? Karena sumbernya adalah Dia sendiri, makanya tidak pernah berhenti. Di dalam kasih karunia-Nya itu kita menerima kelimpahan. Kelimpahan loh saudara-saudara. Let's dive into the word ya. Kita mulainya dari Yohanes 1 ayat 16 sampai 17. Ya kita baca. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Saudara, ini saudara bisa bayangkan ya, kadang itu memang hidup itu kayak ombak gitu. Setiap kali ada masalah datang gitu ya, udah kelar nih sampai ke pantai, ada lagi ombak satu lagi datang ke pantai. Sampai saya bilang, ini nggak kelar-kelar ya masalah ya. Ada aja, habis masalah satu, ketemu lagi masalah satu, ketemu lagi masalah satu. Kapan habisnya masalah? Ntar masalah keuangan selesai jadi masalah keluarga selesai nanti masalah anak sama orang tua, masalah anak sama orang tua kelar, masalah usaha kelar, nanti masalah pelayanan. Sampai saya bilang, ini kayak siklus ya, muter terus gitu, nggak habis-habis gitu. Wah, dalam hidup ini kayaknya nggak habis-habis gitu. Kapan kelarnya ini siklus? Ini kayak siklus sudah, wah gitu ya. Terus saya ini pernah berpikir demikian. Kalau nanti saya pelayanan, pasti ada bagian lain yang pasti ketinggalan. Pasti nggak kena tuh. Pasti saya miss tuh. Saya berat sebelah. Saya banyak pelayanan, tahu-tahu bisnis saya agak rada nggak kepegang. Saya megangin bisnis, pelayanan saya pasti nggak kepegang. Saya berasa kayak ada di jungkat-jungkit, tahu nggak? Ya kan? Selalu ada imbalancing act. Is that a life yang kita maksudkan? Tapi kalau saya lihat dalam firman-Nya, karena dari kepenuhannya, sekali lagi, bukan dari kemampuan kita, tapi dari kepenuhannya, kita menerima apa? Kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. So for every problem, di mana ada masalah, di mana ombak datang, di mana masalah datang, kasih karunia itu kayak ombak juga. Every trials, every challenges yang datang kepada kita. Jadi gini loh, bukannya selesai tantangan, Tuhan itu kasih karunia. Nih, saya depositin semua ya. Ini untuk seumur hidup kamu ya. Kan kamu sudah terima Tuhan Yesus. Udah dikasih karunia ya, kasih karunia ya. Kamu hidup dalam kasih karunia ya. Kamu ngambil dari bank. Kelar tuh, nanti kalau udah habis kasih karunia-Nya, nanti kamu baru rasain kamu hidup dengan kemampuanmu sendiri. Bukan kayak begitu saudara. Tetapi dalam setiap permasalahan selalu ada kasih karunia yang baru. Every problem, for every new problem, there is a fresh new grace yang akan saudara dapatkan untuk menghadapi kehidupanmu. Orang dunia kalau dapat masalah, ya benar-benar masalah. Tapi kalau orang Kristen, orang yang percaya sama Tuhan, a believer, saudara, orang yang dapat problem, Roma 8 katakan, Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan lewat segala sesuatu. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, saudara. Ini bedanya. Yang membedakan kalau orang percaya kena problem sama orang dunia kena problem. Kalau mereka kena problem, mereka cuma resort tuh apa yang mereka tahu. Pengetahuannya seperti apa. Knowledge-nya seperti apa nih. Loh, tapi bagi orang percaya, yang namanya problem ya semua kena problem lah. Bukan berarti dalam, oh iya orang percaya, orang yang telah menerima kasih karunia nggak ada problem sama sekali. Pasti ada problem.
Saya pastikan saudara, pasti kena problem. But di dalam Tuhan, even problem bisa di turn around untuk kebaikanmu. That's the difference. Mungkin ada yang bilang, oh iya, kalau gitu Allah itu gak baik dong. Well, itu bukan permasalahannya. Apakah Allah baik, apakah Allah gak baik gitu ya. Apakah kehidupan kita semuanya baik-baik saja? Jelas tidak, saudara. Saudara lihat aja hidup saudara sekalian semua. Apakah semuanya baik-baik saja? Oke lah, di satu sisi mungkin baik. Mungkin ada sisi lain yang tidak baik, betul? That's why kita bergantung, saudara. Dan saudara harus tahu, bahkan hal buruk yang terjadi pun, meskipun saudara diserang sama iblis, meskipun karena masalahmu sendiri, meskipun apakah itu karena ya kita namanya bisa aja dicelakakan orang. Yet, kalau bagi orang percaya, apapun masalahnya, dia bisa, Tuhan itu sanggup to turn it around for your good. Ujung-ujungnya tetap baik. Jadi sebenarnya masalah itu apakah masalah? Untuk setiap gelombang kesulitan, Tuhan menyediakan gelombang kasih karunia yang baru. Saudara kalau harus tahu ya, ini kata grace upon grace atau grace for grace. For from His fullness we have all received grace upon grace. Kata di sana grace upon grace, kasih karunia demi kasih karunia di sana. Itu adalah karin anti karitos. Uponnya itu pakai kata anti. Anti itu artinya apa? Anti itu I'm against, ya kan? Tetapi dalam bahasa Yunani ternyata anti itu bukan hanya anti, bukan artinya itu against juga, tetapi di atasnya ada sesuatu lagi. Selalu ada sesuatu yang menggantikan. Something that replace something. Oke? Understand ya? Jadi saudara mengerti ya? Sesuatu itu selalu digantikan. Artinya secara harafiah contohnya grace in place of grace. Remember, untuk setiap tantangan yang baru selalu ada kasih karunia yang baru. Kasih karunia itu akan datang terus. Kasih karunia akan datang terus. Itu sumber yang gak pernah berhenti loh saudara. Karena apa? Dari kepenuhannya. Ada, saudara tahu gak? Kepenuhan Kristus, dia itu penuh dengan apa? Kasih karunia dan kebenaran. Bukan cuma kasih karunia, tapi kasih karunia dan kebenaran. Waktu dia penuh dengan kasih karunia dan kebenaran, dari kelimpahannya itu, saudara terima. Bukan kita berusaha loh saudara. Dalam kehidupan kamu mungkin mikir, kayaknya saya lebih butuh duit deh daripada dengerin pastor ngoceh. Saya lebih butuh untuk saya pergi ke psikolog daripada saya dengerin pastor. Gitu. Ya kan? Lebih real. Kadang-kadang kita berpikir demikian. Kenapa? Oh iya, saya bisa lihat hasilnya. Saya bisa dapat instan. Uang menyelesaikan segalanya. Is that true? Habis uangnya datang, tahu-tahu uang bisa habis kan? Ya kan? Habis uangnya habis dan, oh iya saya butuh uang lagi. Jadi makin lama makin butuhnya makin banyak. Now I present to you what you need, apa yang kau butuhkan, bukan more money. Untuk menyelesaikan masalahmu, bukan lebih banyak uang. Uang membantu, tapi engkau lebih perlu banyak favor. Perlu banyak kasih karunia. Pada saat kamu usahamu penuh dengan favor, atau kamu kalau dalam pekerjaan, atau dalam rumah tangga, kamu lagi ibu-ibu yang kesulitan dengan anaknya gitu. Kadang-kadang anak dibawa pergi ke dokter. But let me tell you this ya. Saya mengucap syukur sama dokter yang ada. Saya mengucap syukur dengan setiap psikolog dan psikiater yang ada. Tetapi mereka ada batasnya. There is a limit yang mereka tidak bisa lakukan. Because hal seperti ini yang bisa jamah cuman Tuhan saja. Dan itu butuh apa? Kasih karunia-Nya. You need a drop of favor. Just a drop of favor. Saudara, orang bisa lebih jago, bisa lebih keren. Saudara mau dandanin ya. Saudara mau dandanin namanya apa yang ada di luar. Hidupmu bisa kamu upgrade.
manusia lamamu boleh kamu upgrade. Tetap aja judulnya manusia lama. Manusia lama bisa kamu dandanin, kamu kasih uang, kamu kasih fasilitas. Kelihatannya manusia lama jadi manusia lama yang keren. Tapi judulnya, isinya tetap manusia yang lama. Amin. Seperti saya dulu sering ngomong. Makanan basi kelihatannya enak gitu ya. Kamu panasin, kamu panasin, kamu panasin, kamu panasin. Tetap judulnya makanan basi. Cuman lebih anget. Ya kan? Tetap aja basi. Nggak bisa saudara. Yang ada adalah harus diganti dengan yang baru. That's why we need Jesus. Ini ngomongin spirit, saudara-saudara. Ngomongin roh. So itulah dia katakan full of grace and truth. Saudara selalu berpikirnya begini, ya benar pastor. Tapi pastor, mesti lebih sering ngomongin dosa. Kalau nggak ngomongin dosa, nanti jemaat ini pada liar semuanya. Gimana sih jemaat mau bertobat gitu ya? Padahal itu bilangnya begini, iya si itu tuh. Mendingan si itu tuh di-preachingin yang kayak begini nih. Dosanya si itu, ya kan? Selalu nunjuknya ke orang lain. Nggak pernah buat dirinya sendiri. Pastor lebih ngomongin gini dong, supaya dia ngerti gitu. Nah terus, ngapain saya ngomongin dosanya orang lain? Dosamu aja kamu nggak mau ngomongin. Orang mau diomongin mengenai dirinya sendiri, nggak mau diomongin. Maunya ngomongin orang lain. Daripada kita mengingat, I tell you, grace is greater than sin. Kasih karunia itu jauh lebih besar dibanding dosa-dosamu. Saya justru bukannya nggak mau ngomongin dosa atau ngomongin setan. Ya kan ada yang tiap minggu gitu bilang, oh serangan setan, wah ini saya harus ini, peperangan itu, peperangan is fine. Peperangan itu ada, setan itu ada. Tapi kalau kamu percaya sama setan, kamu harusnya lebih percaya sama Tuhan Yesus. Bukan justru malah kita besar-besarkan itu setan. Untuk apa dibesar-besarin setan? Dosa ngapain dibesar-besarin? Justru harus kita besar-besarin Tuhan Yesus dan kasih karunia-Nya. Yang membebaskan kita dari ketakutan, dari setan. Kan Dia yang menyelamatkan kita. Amin. Kalau saudara tahu ya, kita ini perlu untuk supaya siapa yang di sini mau supaya favor-nya itu bertambah-tambah? Of course. Nggak ada yang nggak mau favornya bertambah-tambah. Karena begitu kasih karunia bertambah, hal-hal yang banyak, yang baik pasti terjadi. Benar? Saudara bilang, ya tapi saya nggak bisa ngerasain sekarang. Tunggu waktunya. Kamu jangan cepat-cepat. Kamu semuanya kepingin instan. Semuanya daripada kita itu senengnya instan. Selesai dapat masalah, kalau bisa instan. Saat ini juga kelar. Kalau nggak kelar, oke, pastor bisa kelarin nggak masalah saya? Dia datang untuk ngomong ke saya supaya saya ngelarin masalahnya. Lah, dia yang kena masalah. Saya yang suruh ngelarin masalahnya. Come on, man. Kalau mau mendengarkan mengenai jawabannya, ujung-ujungnya apa? Pandang kepada Yesus. Karena di sana letak solusi. Dia yang bisa menyelesaikan segala-galanya. Kasih karunia-Nya untuk menyelesaikan ada di mana? Ada di Yesus, saudara. Kebenaran ada di mana? Kamu kan ingin tahu kebenarannya. Kenapa sih ini bisa begini? Kenapa sih itu bisa begitu? Alasan saya apa sih? Kenapa saya dijolimi? Kenapa saya diperlakukan tidak adil? Saudara mencari kebenaran. Kebenarannya cuma ada satu. Yaitu Tuhan Yesus. Dia telah mati untuk diri saudara semuanya. Untuk diri kita semuanya. Dan kita yang menerimanya, kita menerima kehidupan kembali. Yesus datang itu, Dia itu bukan as a problem solver, setiap keuangan gitu ya sama dia diselesaiin gitu ya. Oke, kamu kenapa? Oh saya ada masalah keuangan. Sering, nih saya kasih di bank kamu. Kamu ada masalah apa? Oh saya kena penyakit tumor, kanker. Sering gitu ya. Udah kayak peri. A fairy godmother. You know a fairy godmother? Perinya di Cinderella itu loh. You know. Ting, kamu berubah. Mana lagi? Ting, kamu berubah. It's not like that. Tuhan Yesus itu is after you. Dia nggak cuma after your problem. Dia kepingin nggak menyelesaikan masalahmu. Of course. Supaya apa? Dia bisa hubungan sama kamu. Dia itu bisa punya hubungan. Because He loves you so much. That He die for you. Dia yang menyelesaikan permasalahan di atas segala permasalahan. Yaitu ketakutan. Dia menyelesaikan semuanya.
Amin, saudara. Saudara, Ratapan 3 ayat 22 sampai 23. You know, every morning saudara bangun, realize this. Dikatakan tak berkesudahan, kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. You know, this is a promise, you know. Ini adalah janji. Kalau kamu bisa lihat namanya pagi, makanya dibilang selalu baru tiap pagi. Karena apa? Saudara bisa lihat hari pagi? Bisa kan? Saudara tahu kan kapan waktunya pagi? Kecuali orang yang hidup di mana ya? Daerah mana yang nggak ada itu loh. Selalu terang terus, nanti ada selalu gelap terus gitu. Itu jarang banget lah. Tapi umumnya di seluruh permukaan dunia ini, saudara bisa merasakan yang namanya pagi. Dan saudara merasakan yang namanya malam. Kenapa kalau dibilang selalu baru? Harusnya selalu baru setiap malam. Besar kesetiaanmu. Kenapa? Karena pagi itu saudara start the day. Saudara memulai dengan hari yang baru. Siapa di sini kalau bangun pagi mikirin masalah? Gak usah angkat tangan. Karena semuanya juga udah kena. Saya bagaimana caranya pergi ke sana? Kena ganjil genap. Mau pergi ke sana saya nggak kebangun. Alarm saya nggak kebangun. Masalah. Mau makan apa? Masalah. Ya kan? Pagi-pagi nggak ada makanan. Masalah. Mau beli makanan nggak ada duit. Masalah. Ya kan? Kepikiran semua. Udah gitu, udah siang ya kan? Kelaper gitu. Mau makan apa? Sampai saya bercanda sama partner saya. Kebetulan saya ada di tempat yang banyak sekali makanan. Saya kira gampang lu milih makanan. Ternyata pertanyaan yang paling sulit. Hari ini mau makan apa ya? Karena saking bingungnya. Itu aja jadi masalah. Oh, saya nggak bisa makan ini, terlalu gemuk. Saya makan itu, aduh saya harus diet. Saya makan itu, saya nggak bisa pedas. Saya makan ini, saya mau pedas. Nah, mau gimana? Nggak pernah kelar. Itu beban banget loh saudara. Kadang-kadang, you know, it's always a problem. Choices after choices. That's why dikatakan, tak berkesudahan, kasih setia Tuhan. How wonderful. His faithfulness itu never ends. Tak habis-habisnya rahmatnya Tuhan. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Kesetiaan kita bisa habis, tapi kesetiaan Tuhan tidak pernah habis. Amin. God is always faithful. Kamu mungkin gak faithful, yet God is always faithful. Yet kita gak pernah nyari-nyari loh kasih karunia. Kasih karunia itu yang datang. Grace and truth came. Bukan dikasih, datang sendiri orangnya. Dia yang datang sendiri. By the way ya, kata grace and truth. Kasih karunia dan kebenaran itu tidak terpisahkan. Grace is truth, truth is grace. Basically, Tuhan ngomong di sini, the real grace, the true grace has come through Jesus Christ. Why? Kata datang di sana, came. Ternyata, saudara tahu singular dan plural? Majemuk dan singular. Tahu kata majemuk dan singular? Jadi kalau misalnya satu orang, he come atau he comes. He comes. He and she come atau comes? Come. Tahu ya? Atau bingung nih, sampai di sini udah pastor mabok, pastor bahasa Inggris, saya ngertinya bahasa Indonesia. Well, itu kata majemuk, itu umum ya, bahasa Inggris, basic banget. Ya kan, anak-anak yang SD yang belajar bahasa Inggris sudah tahu. They come, ya kan. Kalau ada dua hal, artinya harusnya majemuk katanya dipakai. Do you know what, apa yang dipakai di sini waktu dibilang tapi kasih karunia dan kebenaran datangnya di situ, ternyata bahasa aslinya adalah singular. Satu kata aja. Jadi kasih karunia dan kebenaran, grace and truth comes. Aneh kan? Kok bisa? Ternyata di mata Tuhan, kasih karunia dan kebenaran is one. It's only one. I'm the way, the truth,
and the life. Kebenaran cuma ada dalam Kristus Yesus. Kamu boleh tahu semua kebenaran, tapi kamu kalau tidak tahu bahwa ada Tuhan yang turun sebagai manusia, mengorbankan dirinya untuk kamu sekalian, untuk kita semua, you don't know the truth. Kasih karunia dan kebenaran, saudara, it's only one. Kasih karunia itu kebenaran. Ini wonderful sekali, saudara. Ini ya, kasih karunia sendiri, Yesus itu membuat kita semua itu tidak lagi dituntut untuk perform. Do you know that grace itu never ask you for performance? Grace is always trying to find you. Kasih karunia dikatakan bukan sesuatu yang kita cari. Kasih karunia adalah kasih Tuhan yang menemukan kita saat kita tidak punya apapun yang bisa kita berikan kembali. Amin. Sekali lagi saya katakan, kasih karunia bukan sesuatu yang kita cari, tetapi kasih karunia adalah kasih Tuhan yang menemukan kita saat kita tidak punya apapun yang bisa kita berikan kembali. If you have nothing to give, fine. Tuhan bilang, gak masalah. If you are minus, very good. Misal saya bilang, saya ini lagi kurang, saya lagi lack, saya lagi gak ada apa-apa. Anda adalah calon yang sangat baik untuk menerima kasih karunia Tuhan. Karena apa? Kasih karunia Tuhan akan menemukan kehidupanmu. Saya nggak percaya ada orang bilang, oh kehidupan saya baik-baik saja semuanya. Every one of us pasti ada sesuatu yang kita cari kan? Pasti kita membutuhkan sesuatu. Kita membutuhkan pertolongan. Justru waktu kita membutuhkan pertolongan, kita merasa kitanya yang sebagian besar dari kita akan merasa kita nggak pernah layak untuk menerima pertolongan itu. Itu yang jadi masalah. Kita merasa, masa sih saya yang harus dicari-cari Tuhan terus? Mbok ya sekali-kali cari Tuhan kek. Masalahnya, kalau dilihat dari Alkitab, yang terjadi adalah memang benar ada kata carilah Tuhan selagi dia mau ditemui. Betul. But that was in the Old Testament. Dan saudara-saudara, kalau saudara melihat ya, sebenarnya mencari Tuhan itu apakah Tuhan ada di mana ya? Gitu, saya cari Tuhan di gereja kayaknya nggak ada. Kemana Tuhan? Saya nggak bisa lihat Tuhan. Dan saya mulai mencari-cari. You know that hadirat Tuhan itu so simple. Saudara bisa merasakan kasih di dalam hatimu? If you can feel love, you know there is a God. Karena cuma Tuhan yang bisa memproduce that kind of love. Saudara bisa punya kasih, itu tandanya Tuhan itu ada. God is not far. Jadi kalau saudara merasa, aduh, kayaknya saya takut ya, kayaknya saya males nih melihat, mencari-cari lagi. Good for you. Why? God is searching for you. Dia itu mencarimu. Dia itu mencari kemana-mana. Karena apa? Domba, siapa yang nyari? Gembala. Koin yang hilang, siapa yang nyari? Wanita, which is the Holy Spirit. Anak yang hilang. Anak yang hilang kan kembali ke rumahnya. Tapi belum sampai rumah. Apa yang terjadi dengan papanya? Oh, bapaknya nunggu di rumah sambil ongkang-ongkang kaki. Sebentar lagi, dia bawa gada di sini. Sebentar lagi anak gua pulang, gua gebuk. Enggak juga. Dia berlari. Bapak mana yang lari-lari dapetin anaknya? Anaknya belum mau pulang loh. Baru di tengah jalan, udah dicariin sama bapaknya. That is a good father. That is siapa Tuhan kita itu. Saudara, I know that today kita berbicara from heart to heart. Karena kita ngomongin kasih karunia, itu ngomongin mengenai hati. It's about your heart. God is after you. He is not after your good deeds. Dia nggak cari perbuatan baikmu. Dia mencari kamu. Dia nggak mencari persembahanmu. Dia nggak mencari bagaimana kamu bisa menyenangkan dia. Again, He is happy when you are happy. Dia mau kehidupanmu itu berlimpah dengan kasih karunia-Nya. Pada saat kamu berkata, Tuhan, aku mau Tuhan. I know I have nothing, but datang Tuhan dalam kehidupanku. I have a problem Tuhan. Tuhan gak akan pernah nolak sama sekali masalah itu. Seseorang yang namanya Nikodemus. Nikodemus itu dia orang pinter loh. You know Nikodemus nyari apa?
dia nyari Tuhan Yesus, itu sebenarnya dia nggak nyari kasih karunia. Saudara perhatikan ya, grace dulu, baru truth. Nggak pernah truth and grace. It's always grace and truth. Kasih karunia dulu datang, baru kebenarannya datang. Kenapa? Seorang Nikodemus, malam-malam dia seorang yang sangat penting. Dia seorang yang sangat pintar. Dia seorang itu dia mencari pengetahuan. Karena banyak orang bilang kamu itu Mesias. I wanna know the truth. Yang dicari sama Nikodemus apa? Kebenaran. Truth. Tapi Yesus berikan apa? Grace dulu. Dikasih-kasih karunianya. For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Dia kasih-kasih karunianya dulu. Barulah kebenarannya bisa terungkap. Jadi kalau saudara mau cari kebenaran, saudara mau cari, I'm searching sih. Sebenarnya apa yang menyebabkan kehidupan saya kayak begini? Kenapa anak saya kayak begini? Receive His grace first. When you find His grace, you find the truth. Amin, saudara. Saudara, saya harus katakan kepada saudara ya. Kita ke gereja, kita memang mau mencari kebenaran. Betul, apa yang dikatakan Tuhan yang benar tentang kita. Betul. Tapi kalau kebenaran itu cuma nyangkutnya di pikiran kita, oh ya kamu tahu, tapi nggak pernah diaplikasikan dalam kehidupan kita, itu cuma hanya sebagai pengetahuan. What we need, apa yang kita butuhkan adalah pewahyuan yang besar mengenai Yesus. Semakin kamu kenal Yesus, semakin banyak kasih karunia-Nya dalam kehidupanmu. Kalau kamu bertanya-tanya, kok hidup saya begini-begini aja, banyak masalah? Yes, you need more grace. How do you get more grace? Grace and peace, kasih karunia dan damai sejahtera dimultiplikasikan, dilipat gandakan pada waktu kamu mengenal Yesus, Tuhan dan Bapa kita. The more that you know Him, waktu kamu dibukakan mengenai Yesus, bahwa Yesus itu Tuhan yang penuh dengan kasih. Dia itu Tuhan yang mau bangun hubungan. Kamu boleh bilang begini, Bapak, kasih saya pewahyuan yang baru. A fresh revelation about Jesus. Kalau kamu lagi sakit, saya udah berulang-ulang, saya ngomong oleh bilur-bilurmu sakit, oleh bilur-bilurmu saya jadi sembuh, oleh bilur-bilurmu saya jadi sembuh. Kayaknya kok nggak dapat apa-apa. Kamu ngomong sama Tuhan, Tuhan, saya butuh a fresh new revelation about you. Coba kamu lihat bagaimana, contoh, kamu lihat bagaimana Yesus itu dia dulu menyembuhkan orang. Setiap orang yang datang kepada Yesus, menjamah Yesus, pasti sembuh. Waktu kamu lihat kenapa? Dalam tubuh Yesus ada kesembuhan. Waktu kamu makan perjamuan kudus, itu kamu bukan sedang, oh iya saya terima, saya cuma terima, saya terima. Tapi kamu rasakan penyakitmu sudah ditanggung di atas tubuhnya sendiri loh. Dia nanggung kamu punya penyakit. Apapun penyakitmu. Dia punya kesehatan, pindah ke tubuhmu. Yang terjadi adalah pertukaran. Yesus mau nukar kamu punya masalah karena dia telah menyelesaikan setiap masalahnya di atas kayu salib. Supaya dia bisa menukar dengan kehidupannya. Pada saat kamu menghadapi masalah, Tuhan Yesus selalu ada di sana. Dan dia nggak pernah meninggalkanmu. Dia nggak pernah melupakanmu sama sekali. Mungkin kamu merasa kayak kamu ditinggalkan, kamu dilupakan. Tetapi kebenarannya adalah dia tidak pernah meninggalkanmu. Bahkan waktu kamu sakit. Waktu kamu terima masalah. Waktu kamu lagi nggak ada uang. Waktu kamu lagi perlu. Katakan, Tuhan Yesus, kamu kan kebangkitan. Kamu bisa bangkitkan usaha saya. Kamu bisa bangkitkan yang namanya keuangan saya. Kamu bisa bangkitkan permasalahan dalam, kalau saya punya hubungan mati, kamu bisa bangkitkan. Because you are the resurrection and the life. We need more revelation of Jesus. Bukan more knowledge, just knowledge. Amin, saudara. Saudara rasakan, saudara. Saudara pada hari ini, apabila saudara yang mendengarkan pesan ini, baik yang mendengarkan di tempat ini maupun yang mendengarkan secara live streaming. Apabila saudara merasa bahwa saya ini adalah orang yang
mungkin baru pertama kali mendengar mengenai kabar baik ini, bahwa kasih Tuhan begitu besar dalam kehidupan saya. Saya belum pernah menerima Dia, belum pernah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Saya baru tahu ada orang yang begitu sayang sama saya. Dan hari ini saya mau menerima Yesus, menerima kasih karunia dan kebenaran itu. Saya mau hidup saya ini tidak binasa. Saya ngalamin kehidupan kekal. Apabila itu saudara, saat ini saya ingin bersama-sama dengan saudara untuk berdoa, supaya saudara bisa menerima dan percaya kepada pribadi yang adalah Tuhan di atas segala Tuhan, yang mengasihimu, memberikan kehidupannya bagimu, mati bagi dosa-dosamu, supaya engkau hidup kembali. Terima kasih Tuhan Yesus. Saudara bisa berdoa bersama dengan saya. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau baik, karena Engkau mau mati bagi aku. Ketika aku masih berdosa, Engkau sudah mati bagi aku untuk dosa-dosaku. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini aku percaya kepadamu dan aku lahir baru sebagai anak kesayangan Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau menerima aku apa adanya oleh karena kasih karuniamu. Terima kasih Tuhan Yesus, aku mau saat ini Engkau hidup di dalam hidupku, supaya aku bisa mengenalmu dan mendapatkan kasih karunia dan rahmat daripadamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus, aku berdoa. Amin.